Kami putra-putri pejuang Pepera yang adalah anak cucu dari pelaku sejarah Pepera tahun 1969 membentuk himpunan organisasi dengan nama Presidium Putra-Putri Pejuang Pepera Provinsi Papua sebagai wadah untuk memberi diri dan berbakti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempersatukan kembali semangat perjuangan para pendahulu demi kesatuan negara Republik Indonesia. Kami siap memperjuangkan dan berkomitmen untuk satu, terus berjuang sebagai amanah suci dalam menjalankan nilai-nilai keputusan Pepera sebagai tumpah darah para pendahulu. Dua, mengawal pembangunan di tanah Papua dengan semangat Pepera dalam bingkai NKRI. Tiga, sebagai putra-putri Papua, mengawal NKRI demi mencegah pihak-pihak yang tidak mengetahui sejarah yang akan memecah bangsa dan negara. Empat, memelihara semangat di antara kami serta memberikan berkat kepada putra-putri Papua yang tidak mengetahui sejarah untuk membuka hati dengan kesucian Roh Kudus dalam menghormati tumpah darah pejuang Pepera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Bersatu mempererat pelukan di antara kami serta masyarakat di tanah Papua agar dunia mengetahui masyarakat Papua tidak pernah mengkhianati sejarah. Demikian ikrar kami, semoga Bapa Tuhan Allah di surga menyertai langkah kami dan memutus mata rantai kebencian atas berkat rahmat Roh Kudus. Sucikan hati kami untuk mencapai kemakmuran di negeri kami. Hari ini Presidium yang akan menyatukan kembali apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita, orang tua kita terdahulu, akan dipersatukan kembali, akan dihidupkan kembali. Tentunya kita memahami sampai dengan hari ini Papua masih diwarnai dengan konflik. Dari ekstrim lagi saya bilang, sampai hari ini masih ada pertumpahan darah terus terjadi di Papua. Kenapa ini terjadi? Nah itu. Kalau yang beragama Nasrani silakan buka Mazmur 2 ayat 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Karena suku-suku bangsa mereka perkara sia-sia. Padahal Tuhan sudah tunjukkan tanda, kan gitu toh? Nah, tanda-tanda Tuhan sudah tunjukkan. Ya. Di sini tahun 69 ketika Pepera itu terjadi, Tuhan menunjukkan tanda untuk masyarakat Papua. Ya. Tanda bahwa Tuhan sudah menunjukkan rancangannya Papua sebagai bagian dari NKRI itu yang terbaik. Nah, kenapa sampai hari ini masih terjadi rusuh? Karena itu kita mereka-reka perkara yang sia-sia. Apa perkara yang sia-sia itu? Semua perkara yang lahir dari otak manusia itu semua sia-sia. Karena yang hanya terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang kita lihat sampai hari ini. Walaupun direka seperti apapun, dengan gerakan seperti apapun, kita bisa juga melihat tanda-tandanya. Apakah ada dampaknya? Apakah ada dukungannya? Kan tidak ada. Kembali Tuhan tunjukkan semua itu sia-sia. Nah ini, sedangkan Tuhan sudah menunjukkan Papua sebagai bagian dari Indonesia, itu rancangan Tuhan. Dan Tuhan sudah bilang bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan, kan gitu. Tapi rancanganku adalah rancangan keselamatan, damai dan sejahtera. Tetapi kenapa yang kita ambil kok kecelakaannya? Padahal rancangan Tuhan itu
rancangan keselamatan. Nah ini, nah kita kembali di sini, kita kembali lagi ya kepada tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan. Nah orang tua kita, pendahulu kita sudah dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan tanda yang akan Tuhan tunjukkan kepada masyarakat Papua. Rancangan apa yang akan Tuhan tunjukkan kepada Papua? Secara logika saja, ya secara logika kita berpikir, pada saat Papua, ya pada tahun 49 konferensi meja bundar, Papua tidak diserahkan oleh Belanda, disponsori oleh negara-negara besar. Bayangkan itu, berusaha memisahkan Papua dari Indonesia. Ya. Tetapi Tuhan tunjukkan itu semua sia-sia. Karena Tuhan sudah bilang, hanya rancangan Tuhan saja yang akan terjadi. Kan gitu. Itu yang pertama yang harus kita maknai dari PPRA ini. Ya. Kemudian pertimbangan secara teologi, ya. Tetapi secara sosial kemasyarakatan, pendekatannya kita bisa melihat pada saat itu ada Indonesia, ada negara-negara yang tidak mengendaki masuknya Papua ke Indonesia. Berapa banyak mereka? Ya kan? Nah, orang tua pada saat itu sudah mempertimbangkan kalau kita berpihak kepada mereka, berapa banyak kompensasi yang harus diberikan kepada mereka pada saat itu. Kan gitu toh? Tetapi kalau kepada Indonesia tidak ada kompensasi. Karena ini memang negara, gitu ya. Tidak ada kompensasi. Tetapi kalau kita berpihak kepada mereka, sekian banyak negara yang ingin memisahkan itu, berapa banyak kompensasi yang akan diberikan? Habis sudah, ya. Begitu juga pada hari ini. Kenapa saya bilang tadi sia-sia semua? Ya, hari ini bukan lagi waktunya untuk melaksanakan dekolonisasi, bukan eranya lagi dekolonisasi. Berbeda pada tahun 45 dulu, ketika negara-negara di bawah kolonisasi, mereka berusaha untuk dipisahkan, untuk memerdekakan diri dan didukung memang oleh PBB pada saat itu. Ada piagam PBB di situ. Tetapi hari ini bukan lagi eranya dekolonisasi. Makanya hari ini semua negara yang berusaha memisahkan diri dari suatu negara, ya, suatu daerah, memerdekakan pisah, kita bisa lihat jadi apa. Paling dekat kita Timur Timur, sekarang bisa lihat Timur Timur jadi apa. Kita lihat Kosovo, kita lihat Sudan Selatan, ya kan? Jadi apa mereka? Ya kan? Mereka memang dipisahkan, tetapi kompensasinya akhirnya mereka tidak punya apa-apa hari ini. Habis semuanya. Nah hari ini ya bukan eranya lagi dekolonisasi. Ya, apabila itu dilakukan, habis. Ya, dari ujung ke ujung tidak akan ada lagi milik orang Papua. Dan mereka juga bukan bangsa kita. Contoh misalnya di Irak sana, coba bisa dilihat di Irak. Hari ini Irak punya apa? Karena mereka ingin menumbangkan Saddam Hussein, ya kan? Akhirnya kompensasi, saya akan dukung kalian, tapi saya minta itu hilang minyak sana. Oke, deal, tanda tangan, kan gitu? Nah, datang lagi negara B, saya minta itu. Semua mereka bersekutu jadi sekutu untuk hantam Saddam Hussein. Saddam Hussein tumbang, tapi sekarang lihat Irak jadi apa? Apakah Papua akan mengikuti itu? Dan gitu. Nah ini harus menjadi salah satu pemikiran yang dikembangkan nanti oleh P5 untuk melanjutkan apa yang sudah ditanam oleh orang tua pada saat itu. Suatu pilihan yang cerdas, suatu pilihan yang tepat. Ini. Jadi secara sosial kemasyarakatan, pilihan itu sudah sangat tepat. Secara hukum, PPRA itu disahkan, diakui oleh seluruh negara di dunia. Dari 114 negara yang hadir pada saat PPRA, pada saat pengesahan PPRA, ya, itu 80 negara menyatakan setuju. Ya, 84 kalau nggak salah ya, menyatakan setuju dan tidak ada yang tidak setuju. Hanya ada yang abstain, itu negara-negara Afrika, tidak bersikap. Artinya semuanya setuju, kan gitu. Secara hukum itu sah, makanya diresmikan oleh PBB, disahkan bahwa PPRA itu sah. Jadi secara hukum PPRA itu berkekuatan
berkekuatan hukum sah. Artinya kalau sampai hari ini ada yang mempersoalkan lagi yang masa lalu itu, semuanya sia-sia. Tidak ada. Kenapa kita tidak ambil rancangan Tuhan itu? Rancangan damai sejahtera, keselamatan bagi rakyat Papua. Inilah yang menjadi pekerjaan P5 yang nanti akan kita terus dukung. Pejuang PPRA ya dengan masyarakatnya dan anak cucunya sampai hari ini kurang lebih ada 60% dari jumlah penduduk Papua pada hari ini. Dan ini perlu menjadi kekuatan yang untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila ini dipersatukan kembali, dikonsolidasikan kembali, maka ini menjadi punya alasan keterwakilan di Papua cukup besar. Tetapi kalau itu didiamkan, ya itu sama saja dengan gunung emas. Ya kan, dia hanya jadi gunung saja, tidak memberi manfaat. Sama dengan laut yang luas, tidak jadi manfaat kalau dibiarkan begitu saja. Inilah yang mungkin kita berharap dari P5 untuk mengkonsolidasikan kembali. Ini Pak Yan. Ya, jadi pada dasarnya kami mendukung semua ini demi Papua ke depan yang lebih baik. Ya. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang masih berpikir lain, itulah pekerjaan kita untuk menggembalakan mereka. Ya, kita gembalakan, karena mungkin mereka tidak tahu atau mungkin mereka sudah terlanjur salah melangkah. Tetapi kan kita tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang tepat bisa untuk meluruskan kembali apa yang keliru di sini. Hari ini pun semua gerakan-gerakan itu sudah Tuhan tunjukkan, saya tidak merestui, ya, karena tidak ada pun satu yang mendukung mereka, gitu ya. Dibawa ke PBB ngomong apa saja itu tidak ada pengaruhnya, gitu ya, karena memang Tuhan tidak menghendaki. Nah ini yang kita berharap dengan adanya P5 ini kita akan semakin bisa untuk mengkonsolidasikan kembali pejuang PPRA dan keluarganya, ya, sampai dengan hari ini kita konsolidasikan kembali sehingga ini menjadi suatu kekuatan untuk membangun Papua. Inilah yang harus kita lakukan dengan wadah ini. Demikian saya pikir yang perlu saya sampaikan di sini. Sekali lagi kami sangat senang, sangat bangga dengan organisasi ini. Mudah-mudahan segera terdaftar di Kesbang supaya ada dasar hukumnya, dan juga kita berharap dengan adanya P5 ini semakin cepat lagi kita untuk bisa mendorong pembangunan di Papua, terutama semakin cepat juga kita menyelesaikan konflik yang terus berkepanjangan sampai hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita semua di dalam apa yang kita lakukan, khususnya dengan P5. Demikian, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Di mana kita deklarasi berdirinya organisasi kemasyarakatan dengan nama Presidium Putra Putri Pejuang PPRA Provinsi Papua. Rencana berdirinya ormas ini sudah sejak 2018. Kita sudah berpikir untuk bagaimana seluruh putra-putri, anak cucu dari Dewan, tokoh-tokoh yang terlibat dalam Dewan Musyawarah PPRA di tahun 1969 untuk kita bentuk satu wadah, kita rangkul semua untuk kita memberikan tanggung jawab atas keputusan daripada orang tua kita yang terlibat dalam Dewan Musyawarah PPRA di tahun 1969 dan memutuskan, ini yang penting, mereka sudah memutuskan bahwa Papua adalah bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia.
Jadi kami buat wadah ini untuk berkomitmen menjaga, mengawal keputusan itu. Ormas ini untuk mengawal, menjaga keputusan PPR. Itu ya tujuan atau inti daripada wadah ini. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua ormas-ormas, ya, ormas-ormas Merah Putih, komponen Merah Putih Papua Republik Indonesia. Hari ini juga kita bentuk wadah itu, jadi seluruh ormas-ormas Merah Putih akan berada dalam satu wadah, yaitu ada komponen Merah Putih Papua Republik Indonesia. Dan kita semua akan sama-sama dalam situ siap menyikapi situasi Papua dalam kerangka NKRI. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.